keluarga, tapi beliau memang punya kitab tentang tsunami itu kejadian 2004 yang memang benar-benar nyata itu beliau ceramahnya apa yang diucapkan. Tapi dia beliau tentang politiknya Mbah Mun. Politiknya Mbah Mun itu politik tingkat tinggi, artinya benar-benar penuh dengan pemikiran jauh. Ajhalul hayawan, kata beliau, bodoh-bodohnya hewan itu ayam. Kata beliau. Ya. Kenapa? Ayam ini dikasih telur bebek dia mau, diremit. Ya. Nanti sudah netes juga diasuh. Jadi artinya bangsa Indonesia akan hancur kalau sudah niru ilmunya ayam. Kata dia. Enggak tahu anaknya. Ya, kata dia. Kulluhum alimun. Putra Mbah Mun 8 itu semua alim semua. Walaupun berpolitik, politiknya nggak mengaruh dia. Bahkan dia yang ngaruh. Putranya yang memang saya saat pesantren saya istikharah cocoknya di Banaji, karena memang Banaji sosok yang paling orang kenal keilmuannya paling kuat, hafalannya, hadisnya, akidahnya nggak itunya nggak ini, pokoknya paling kuat dia. Saya ngaji sama beliau itu sampai hatam tanbih fikih Syafi'i. Tanbih ini awal saya ngaji itu agak iskal, jadi saya nyangka mungkin Banaji ini pakai kitab yang sudah ada maknanya. Kalau enggak sudah ada taklekannya. Karena setiap lafaz sedikit beda, itu beda kerasa. Ini harusnya nggak begini Mbak, ini begini. Nah, beliau SK. Coba cari di kitab ini dan dibanding itu benar kalamnya beliau. Baru dengan hadis, makanya saya setiap sama Mbak Naji itu banyak catatan-catatan kaki. Kalau memang dikarang jadi kitab lagi bisa. Ya, jadi Mbak Naji itu membandingkan beberapa kitab dan ini itu fannya beliau. Mulai ini terus saya ngaji ulumul Quran, iqlil, kemudian ngaji tahbir. Mbak Naji banyak khatam karena beliau memang satu hari ini bisa 8 kitab. Ganti lagi Mbak Naji. Kalau Mbah Mun kan cuma 2 kali, sebelum maghrib sama setelah subuh. Udah ngaji Mbah Mun itu. Mbah Mun cuma bukan ngaji, pengajian cuma 2 kali. Setelah asar tuh jam 5-an, setengah 5 sampai maghrib, kemudian setelah subuh sampai pagi. Masya Allah. Nah kalau yang belum lama ini wafat kan, apa? Musrobih ya? Robah. Ya. Dulu kayaknya kita pernah ngobrol tuh cerita-cerita yang kalau beliau tuh baca Al-Kahfi cuma sedikit tuh ya. Itu Gus Roji. Gus Roji itu. Jadi bukan kalau saya tidak pernah memang ketemu belajar langsung dengan Gus Robah. Karena memang Qorikul Ada udah dari dulu dia beda dengan yang lain, mulai dari sekolah sudah nggak ngurus, artinya emang udah ya begitu aja orangnya. Artinya ini ada di depannya siapa dia nggak begitu paham, dia itu udah makomnya mungkin ya itu makom udah nikmat dengan Allah, sehingga Gus Robah itu sulit untuk kita temui. Kalau saya ngaji sama adiknya namanya Roji, Roji itu dia selalu bilang begitu, orang itu jangan banyak tirakat. Kenapa? Jangan kayak kalau kata Ustaz, mbah saya sudah tirakat, bapak saya tirakat, jadi saya udah tinggal panennya saja dengan iman. Jadi kalau beliau malam Jumat dibaca kahfi, dibaca cuma 10 ayat doang, depan selesai. Itu sama panen, dan memang benar ada hadisnya. Saya juga tahunya itu, wah itu ternyata beliau itu tidak hanya sekedar ngomong, tapi memang benar-benar kuat. Itu seperti. Tapi di luar dari keluarganya Mbah Maimun, ada yang berkesan buat Ustaz, yang mungkin bisa dikatakan ya, wah ini bisa dikatakan pengganti Mbah Maimun gitu aja. Jadi kalau ulama-ulama sarang itu kan banyak pesantren sebenarnya, banyak ulama. Cuman yang terkenal Mbah Mun. Karena memang selain itu juga masih kerabat juga. Ada kiai namanya yang punya pondok Mus. Nah itu juga ada. Beliau itu Kiai Said, saya ngaji Nihayatul Zen sama beliau. Saya khatam Nihayatul Zen 2 kali, sama beliau sekali, sama Mbah Faruk sekali. Kalau versi beliau, Mbah Said itu pokoknya dibaca, urusan paham nggak belakangnya, pokoknya dibaca selesai berkah, gitu aja. Jadi Mbah Said itu saya ngaji sama beliau nggak pernah diterangin. Jadi dia baca, baca aja sarang, baca selesai udah ganti, baca selesai. Dan beliau khasnya nggak pernah ninggalin Fathul Qorib. Mau ngaji kitab gede apapun ada Fathul Qoribnya nanti, pasti jam berapa ada Fathul Qorib. Itu beliau suruh Fathul Qorib tersendiri. Itu Mbah namanya Mbah Said. Ada namanya nanti di Pondok Mis sekarang yang megang itu keturunan
dari istrinya itu Mbak Khalil Bangkalan. Oh, Madura. Kalau saya nggak pernah sampai ke situ ya, karena memang kalau Pondok Indah itu kan agak tertutup sendiri, agak lumayan jauh ininya. Kalau dari Anwar sih mepet ya, cuman maksudnya untuk perjalanan itu Anwar itu kebanyakan kalau nggak ke Mus ke Anwar, nggak ke Mus ke Anwar. Kami sadar cuman nggak banyak, hanya beberapa orang. Kalau beliau fannya memang Mbah Rogib, Kiai Rogib itu Rogib Mabrur. Kalau ngaji Ihya udah pasti nangis. Sebelum ngaji Ihya itu udah ditata dulu lama dunianya. Terus kalau ngaji Ihya itu udah banyak nangisnya daripada ngajarnya. Itu Mbah Rogib. Barang itu apanya memang? Kalau masih kerabat, jalur kerabat ada mungkin dari kakeknya beliau ya, kakeknya ya. Cuman memang beliau itu menantu. Ya. Jadi Rogib Mabrur, karena Mbah Mabrur. Ngajar di situ. Pesantrennya sekarang yang megang studio. Oh. Beliau orang alim, masya Allah. Dan itu jauh dari politik juga beliau. Jauh. Beliau sifatnya kayak Mbak Najib. Itu jadi ulama-ulama sekarang sangat banyak. Jadi Sarang ada Sedan. Kalau kecamatan Sedan itu kepalanya para ulamanya Haizul Ali. Kalau Sarang ya Mbah Maimun Subeh. Dua-duanya ini hampir seumuran. Karena Mbah Ali ngaji di abahnya Mbah Mun. Saat Mbah Mun masih kecil juga sama. Ya mungkin sepantaran atau mungkin tuan dikit lah. Mbah Ali yang belum lama meninggal nih? Iya, semuanya. Jadi sebelum Mbah Ali datang ke Pondok Sarang, abahnya Mbah Mun sudah bilang, tolong siapkan kanda. Ada jago dari Sedan datang. Jago dari Sedan. Ternyata jagonya itu Mbah Ali. Semuanya itu orang alim, punya karangan banyak kitab. Saya ngaji sama beliau hatam. Kalau beliau bidangnya alat, ilmu alat. Saya ingat terakhir kemarin Lebaran tahun kemarin nggak bisa pulang. Lebaran kemarin tuh sowan minta doa pas istri hamil, bawa air. Datang saat itu menjelang mau duhur. Itu Mbah Ali sedang nata sajadah buat santrinya. Orang sesepuh itu tua usianya ber-90 tahunan, pinata sajadah satu-satu buat santrinya. Santrinya pada mau tidur. Ya udah natain sajadah. Saya lihat itu, saya bantu, saya ambil, saya tata ya. Dia cuma lihat saya senyum. Tidak lama satu terakhir sajadah itu saya kebalik. Ya, motifnya karena beda. Sama beliau baru saya taruh plak langsung diambil set. Nggak paham kata beliau. Jadi dari dulu nggak paham. Jadi saya ingat 10 tahun yang lalu saya diomelin dengan hal yang sama. Jadi begitu. Jadi ngeteng ya Allah, ini 10 tahun yang lalu saya di sini kondisi juga sama, diomelin begini. Jadi ingat, jadi itu kesan Mbah Ali itu Masya Allah. Beliau langsung saya didoakan. Kenapa masalahnya apa ditanya? Sama beliau didoakan. Ulama-ulama sekarang itu Masya Allah. Mbah Najib kan sama. Jadi kita punya kesan, artinya punya pegangan itu al-ghadab ainur rahmah. Kemarahan seorang guru itu bentuk kasih sayang kepada muridnya. Kalau sekarang kan beda. Guru marah, orang tua ikut marah. Laporin ya. Ini kan. Nggak ada prinsip al-ghadab ainur rahmah. Kemarahan seorang guru itu bentuk kasih sayang. Saya terakhir sampai udah nikah saya dipukul biasa sama guru dan nggak ada rasa sakit hati, udah biasa. Memang harus begitu. Artinya kita itu di depan guru jadi orang paling jahil, paling bodoh. Walaupun kadang memang guru itu memancing. Sayyidina Umar, Sayyidina Faruk Zain, Mbah Faruk. Itu kalau saya datang pasti beliau melontarkan suatu pertanyaan. Itu saya ingin antara kalau kita berwudu kemudian punya luka di anggota wudhu, kita pasang sebelum suci itu kira-kira sah nggak wudhunya? Diusap saja. Itu beliau selalu begitu, melontarkan pertanyaan-pertanyaan fikih, entah ada orang cerai tapi lewat SMS belum sempat dibaca, kira-kira jadi atau enggak. Itu beliau selalu begitu. Jadi wakiyahnya. Makanya kalau begitu paling untuk jawab yang paling utama ya dengan mampu ngertos banget. Jadi tinggal kita nunggu. Oh enggak, kalau beliau begitu, saya pengen tahu jawaban kamu. Nah itu berarti beliau minta kitab. Kalau Mbah Mun juga sama. Kemudian kita datang tuh beliau tanya apa namanya, seperti ayat innama ya'muru masajidallah. Kenapa kok ya'muru bukan yu'ammiru, memakmurkan? Harusnya kan kata yang tepat memakmurkan itu yu'ammiru. Kenapa Allah pakai ya'muru? Nah, itu kira-kira apa jawabannya? Jadi bangun selalu begitu, tayang itu. Nah, itu paling tersulit. Jadi kita diuji dengan segala ilmu kita. Jadi kalau yu'ammiru itu memakmurkan dalam segi bangunan.
bangunan diperindah, dicaketin. Tapi kalau ya'muru memakmurkan dari segi aktivitas. Oh gitu. Ya, kegiatan. Kegiatan ada sholatnya, ada nanti perintahnya Allah itu memakmurkan kegiatan, bukan Benar-benar. memakmurkan bangunan. Benar-benar. Karena beliau paling nggak setuju ada banyak masjid di sini nggak lama ada masjid lagi nggak. Berarti sekarang masjid kondisinya lebih banyak yu amir kan? Iya, iya. Kan amir. Iya. Takmir masjid kan? Kalau benar, takmir kan dari kata amaro. Amaro yu amiru takmiron. Benar. Artinya memakmurkan. Ustadz dulu ngaji nahu dari umur berapa tuh? Oh ya, udah lupa saya. Udah lupa. Jadi kalau di Zaman SD kan? tradisinya memang dari orang tua kita udah ngajarin. Saya pertama dari kakak saya, bapak saya ngajar, kemudian dilanjut kakak saya almarhum Kak Ali, akan 2 kitab saya, terus saya lanjut di Bafarok lama 7 Kita waktu tahun. awas tuh kita tahu. Paling biasanya kalau kita ada namanya awamil. Awamil. Di atas awamil nanti kita masuk kitab Jurumiyah. Itu misalnya kita setelah Jurumiyah Imriti. Kita jadi di kitab tinggal habis itu Alfiyah. Alfiyah itu puncaknya. Jadi kalau sisi Alfiyah itu kan tidak hanya nahwu, segi tasawufnya ada, segi apa ada, semuanya komplit Alfiyah. Tinggi.